Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih kita. Ya, sesuai dengan janji bahwa kali ini kita akan meneruskan row berikutnya dari pembuatan motif persegi ini. Nah, sebelumnya di video sebelumnya itu kita sudah selesai pada row 8, yaitu row terakhir dari yang masih motifnya itu masih berbentuk bulat. Nah, posisi terakhir kemarin itu adalah di salah satu change 5 space. Nah, sekarang kita akan mulai untuk row yang ke-9. Nah, row yang 9 itu adalah, kan ini posisi terakhir di sini. Nah, berarti kalau di motif yang ini kira-kira itu di salah satu yang kelopak ini ya. Nah, itu nanti kita mulai awal pertama itu adalah change 5. Change 5 lalu SC pada change 5 space berikutnya. Kemudian change 3, lalu pada change 6 space berikutnya itu kita isi 6 double crochet. Nah, kemudian change 3 SC pada change 5 space berikutnya, lalu change 5 SC pada change 5 berikutnya, lalu change 5. Kemudian nah yang ini yang akan membentuk sudut, salah satu sudut dari persegi itu, yaitu ini treble. Treble itu lebih tinggi satu change dari double crochet. Nah, ini ada 4 treble pada change 6 space berikutnya. Kemudian kita change 6, kemudian kita bikin treble lagi 4 pada change 6 space yang sama. Treble 4, kemudian change 5 SC pada change 5 space berikutnya. Nah, ini adalah satu set. Kemudian nanti akan pengulangan dengan tahap yang sama. Nah, ini kita akan mulai. Nah, tadi kan saya bilang kita mulai change 5 dulu pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu SC pada change 5 space berikutnya. Kemudian change 3. Lalu 6 double crochet pada change 6 space berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu change 3 SC pada change 5 space berikutnya. Change 5, 4, 5 SC pada change 5 space berikutnya. Nah, ini kemudian di sini di change 6 space berikutnya itu yang kita bikin, ini akan membentuk sudutnya. Pertama change 5 dulu. 1, 2, 4, 5. Nah, treble di sini yang treble tadi. Nah, bikin treble itu kan dia lebih tinggi sedikit, satu change lebih tinggi kan. Kalau double crochet itu kan kita 3 change. Nah, biasanya kalau treble itu tingginya itu 4 change. Nah, caranya kalau double crochet kita yarn overnya sekali, nah kalau treble itu yarn overnya 2 kali. Kemudian nah kita yarn over. Nah, akan terlihat pada
hook itu ada 4 loop. Yarn over, tarik benang, keluarkan 2 loop, yarn over lagi, tarik benang, keluarkan 2 loop. Nah, ini yang terakhir. Jadi dia ada 3 kali. Yarn over, keluarkan semua loop dari hook. Nah, itu adalah 1 treble. Nah, kita bikin 4. Yarn over 2 kali. 1, 2, 3. Selesai treble. 1, 2, 3. Treble ketiga. 1, 2, 3. Selesai 4 treble. Kemudian change 6. 1, 2, 3, 4, 6. Nah, sekarang bikin 4 treble lagi pada space yang sama. Nah, 1, 2, 3. Selesai 1 treble. 1, 2, 3. Selesai 2. 1, 2, 3. Selesai 4. 3. 1, 2, 3. Nah, selesai. Nah, seperti ini dia. Ini yang akan membentuk sudut. Ya. Nah, kemudian kita change 5. 1, 2, 3, 4, 5. SC pada change 5 space berikutnya. Nah, dari sini kita mulai pengulangan sama seperti yang sebelumnya. Seperti yang awal tadi, yaitu change 5. 1, 2, 3, 4, 5. SC pada change 5 space berikutnya. Kemudian change 3. Nah, ini di 6 chain space berikutnya itu kita isi 6 double crochet. Nah, begini terus selanjutnya. Nah, ini kita sudah mau mulai selesai treble yang terakhir. Artinya sudut yang keempat. Nah, seperti ini. Nah, ini kan tadi ini awalnya. Nah, ini dia sudah mulai membentuk persegi. Ini kan sudut, ini sudut, ini sudut. Nah, ini sudutnya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, udah mulai terlihat berbentuk sudut persegi kan. Nah, ini kita sama seperti waktu terakhir daripada row ke-8, yaitu kita mau, ini kan akan dibuat chain 5 ini, tapi karena kita mau posisi stitch terakhirnya itu di tengah, seperti ini kan dia di tengah ini, SC itu di tengah dari chain space di bawahnya. Nah, sekarang kita mau posisinya itu di tengah seperti kemarin. Kan chain 5, tapi kita karena separohnya kita bikin chain 3, kemudian double crochet pada SC awal pertama. Nah, ini sebagai pengganti dari chain 2. Dari bagian dari chain 5 space itu. Nah, kan di tengah lagi dia. Nah, kemudian kita bikin SC pertama. Nah, kemudian kita sekarang mau ke row 10. Nah, row 10-nya itu adalah chain 5, lalu SC pada chain 5 space berikutnya, chain 5. Nah, kemudian dari 6 double crochet ini kita pakai dulu 3 double crochet dijadikan 1. Nih, 3 double crochet jadi 1, kemudian chain 6, kemudian 3 double crochet yang berikutnya kita bikin juga 3 double crochet jadi 1.
kemudian change 5 SC pada change space berikutnya, change 5 SC pada change 5 berikutnya, change 5. Nah kemudian ini treble, tapi ke 4 treble, 4 stitches yang di bawahnya itu jadi 4 treble jadi 1. Lalu change 5, kemudian pada change 6 space kita bikin 3 treble jadi 1, kemudian change 6, lalu 3 treble jadi 1 pada change 6 space yang sama, kemudian change 5, 4 treble jadi 1, change 5 SC pada change 5 space berikutnya, change 5 SC pada change 5 berikutnya, change 5. Nah ini seperti tadi lagi awal, 3 double crochet jadi 1, change 6, 3 double crochet jadi 1, change 5 SC, change 5 SC, change 5, double treble 4 jadi 1, change 5, treble 3 jadi 1, change 6, treble 3 jadi 1, change 5, 4 treble jadi 1, change 5 SC. Nah pengulangannya seperti itu kelanjutannya. Nah kita coba ya. Change 5, 1 2 3 4 5 SC, change 5, 1 2 3 4 5. Nah 3 double crochet jadi 1. Nah ini separuh jalan dulu yang pertama, separuh jalan yang kedua, separuh jalan yang ketiga, kemudian langkah terakhir jadi 1. Nah ini dia, 3 double crochet jadi 1, kemudian change 6, 1 2 3 4 5 6. Nah ini juga 3 double crochet jadi 1, separuh jalan yang pertama, separuh jalan yang kedua, separuh jalan yang ketiga, langkah terakhir jadikan 1. Nah ini dia, kemudian change 5, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah kalau ini kan 4 treble jadi 1, sebelumnya change 5 dulu. Nah 4 treble jadi 1. Nah berarti kan kalau treble itu 3 langkah. Nah jadi 2 langkah pertama itu separuh jalan, jadi 2 langkah pertama jalan dulu. Nah langkah yang terakhir yang ketiga yang ditahan. Nah ini langkah ke-1, kedua. Nah yang terakhir tahan, bikin treble berikutnya, 2 langkah lagi diselesaikan, langkah terakhir tahan, treble yang ketiga. Langkah pertama, kedua, tahan, treble yang keempat. 1 2 tahan. Nah sekarang langkah yang ketiga yang terakhir semuanya dijadikan 1. Nah seperti ini. Kemudian change 5, 1 2 3 4. Kemudian 3 treble jadi 1. Nah, sama, jadi 2 langkah pertama selesai, tahan langkah terakhir, treble kedua,
sudah selesai yang ketiga. Langkah kedua selesai, selesaikan semua langkah ketiganya. Nah, ini 3 treble jadi 1. Sekarang chain 6. Nah, 3 treble jadi 1 di chain 6 space yang sama. 1 2 langkah. Yang ke 1 selesai. 1 2. Yang kedua 1 2. Selesai yang ketiga, semuanya jadikan 1. Nah, selesai. Kemudian chain 5. Sekarang kita bikin 4 treble jadi 1. Yang ke 1, yang kedua, yang ketiga, nah yang keempat. Kemudian langkah terakhir semua jadi 1. Selesai 4 treble jadi 1. Nah, ini adalah lanjut pengulangan. Pengulangan pola. Nah, ini kita udah mencapai 4 treble yang dijadikan 1 yang terakhir. Nah, selesai. Nah, kemudian kita mau mengakhiri row ke 10 ini dengan cara yang sama, yaitu separuh jalan, kemudian double crochet untuk mendapatkan posisi di tengah dari chain 5 space. Nah, selesai, ya kan? Nah, ini juga makin terlihat persegi kan. Nah, sekarang kita mau mulai row ke 12, ya kan? 12 apa 11 ya? Tadi kan ini row 9 10. Ya, 11. Nah, row 11-nya itu kan terakhir di posisi ini. Chain 5 SC pada chain 5 space berikutnya, lalu chain 5 lagi SC pada chain 5 berikutnya, kemudian chain 3. Setelah chain 3 pada chain 6 space berikutnya itu kita isi 7 double crochet. Ini ada 7 double crochet. Kemudian chain 3 SC pada chain 5 space berikutnya, chain 5 SC, chain 5 SC, chain 5 SC, chain 5. Nah, itu ada 1 2 3 4 chain 5. Nah, kemudian ini treble, 4 treble pada chain 6 space berikutnya. 4 treble, kemudian chain 6, 4 treble lagi pada chain 6 space yang sama. Nah, kemudian chain 5 SC, chain 5 SC, chain 5 SC ada 4 sama seperti yang sebelumnya, itu kan 1 2 3 4. Nah, kemudian chain 3. Nah, sama seperti yang tadi, 7 double crochet. Nah, seperti itu pengulangannya, ya.
SC dulu pertama, change 5, 1 2 3 4 5, SC, change berikutnya 1 2 3 4 5, SC, kemudian change 3, kemudian di change 6 space berikutnya itu kita isi 7 double crochet, 1 2 3 4 5 6 7, lalu change 3, SC pada space berikutnya, kemudian change 5, ada 4 kali ya, dengan sama 1 4 5, SC 1 2 3 4 5, SC 2 1 2 3 4 5 3, 1 2 3 4 5 yang keempat. Kemudian di sini 4 treble di change 6, 1 2 3 4, kemudian change 6, 4 treble pada chain space yang sama, 1 2 3 4. Nah, kemudian chain 5. Ini ada sampai 4. Ini mulai pengulangan ini. Lanjut seperti ini terus sampai keliling. Nah, ini kita udah mau sampai ke 4 treble yang terakhir dari sudut yang terakhir. Nah, ini 4. Nah, ini sudut terakhir. Nah, kemudian kita change 5. Nah, seperti biasa, yang terakhirnya itu kita SC3 terus double crochet untuk supaya dapat posisi di tengah dari chain 5 space. Nah, ini kita selesai row 11. Nah, makin persegi bentuknya kan. Nah, sekarang row 12. Nah, ini row yang ke-12 ini adalah row yang paling simple. Jadi 6 chain SC, 6 chain SC pada space-space-nya. Seperti itu. Nah, ini kan nanti kita tuh tadi mulai akan dari sini. Nanti chain 6 SC, chain 6 SC, kemudian chain 6. Nah, SC kalau yang pada posisi ini yang ada 7 double crochet-nya. Nah, kita di yang keempat supaya dia di tengah kan. 1 2 3 4 SC di situ. Nah, kemudian chain 6 lagi SC, 6 SC, 6 SC, 6 SC, 6 SC. Nah, ini SC pada sudut. Nah, kalau sudut itu kan ini yang terakhir sudut itu kan ada chain 6 space. Nah, setelah SC bikin lagi chain 6. Nah, SC lagi yang kedua di chain space yang sama. Nah, jadi di kalau yang di bagian sudut ini dia ada 2 SC.
Kalau yang lain-lain kan itu satu-satu aja tuh nanti change 6 SC, change 6 SC. Nah, tapi kalau khusus di sudut, setelah change 6 SC pertama, terus change 6 SC yang kedua di change space yang sama. Nah, kemudian berikutnya sama terus keliling. Gitu ya. Ini kan SC dulu kita pertama. Nah, untuk yang di row 12 ini change-nya 6. Kalau yang sebelumnya kan ini kita pakainya change 5. Kalau ini change 6. 1 2 3 4 5 6 SC. 1 2 3 4 5 6 SC. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini yang pada 7 double crochetnya itu yang keempat, 1 2 3 4. Situ kita SC-nya. Nah, seperti ini. Kemudian change 6 lagi, 1 2 4 5 6 SC. 1 2 3 5 6 SC. 4 5 6 SC. 6 SC. Nah, ini kita mau nyoba bikin yang sudut ya. 1 2 3 4 5 6 SC pada change 6 space pada sudut. Nah, ini SC 1. Kemudian change 6, 1 2 3 4 5 6 SC pada change space yang sama dulu. Nah, jadi ada 2 seperti ini. Nah, baru nanti sama lagi change 6 SC. Terus keliling. Nah, ini kita udah sampai ke sudut yang terakhir. Ada 2 SC. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini untuk yang bagian terakhirnya nanti. Nah, ini kan mau terakhir nih. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan row sebelumnya kan kita mau posisi di tengah. Nah, sementara ini kan kita row ke-12. Nah, kemudian nanti row ke-13 itu kan adalah row yang terakhir. Nah, row yang terakhir itu kan modelnya seperti ini. Nah, isi. Jadi pada change 6 space-nya itu yang di row 12 ini itu akan diisi DC5, kemudian ada 2 change. Nah, kemudian nanti DC5 lagi di change 6 space berikutnya. Nah, semua seperti itu pada setiap sisi. Nah, nanti kemudian kalau yang bagian sudut 5 dulu isi pada change 6 space sudut, kemudian dipisah oleh change 3. Kalau yang pada sisinya kan change-nya 2, nih change 3. Nah, kemudian DC5 lagi pada change 6 space yang sama untuk sudut. Nah, jadi untuk sudut itu ada 2 kali ngisi untuk DC5. Ya kan? Nah, kalau yang lain kan DC5 aja. Karena ini sudut. Nah, seperti itu. Nah, jadi karena motifnya seperti ini pada row ke-13, nah jadi kita nggak perlu lagi mulai dari tengah, nggak perlu lagi ada posisi mulai tengah. Nah, jadi kita nggak perlu lagi seperti yang biasa, seperti yang sebelumnya itu terakhirnya
chain 3 double crochet. Nah itu kan hanya karena untuk ambil posisi tengah. Nah ini karena kita ngambilnya posisi dari pinggir, ngisi DC 5 nya itu, jadi lanjut aja yang terakhirnya itu chain 6, lalu chain 6 lalu slip stitches di SC pertama gitu. Nah sekalian karena ini adalah row terakhir, row 13. Nah pada proyek yang akan aku buat ini nanti aku akan gabung. Jadi ini kan yang udah selesai nih 13 row. Nah ini aku akan gabung, salah satu sisinya akan aku gabung dengan motif persegi yang kedua. Jadi seperti ini. Nah aku mau bikin yang seperti ini. Nah jadi ini nanti digabung. Jadi penggabungannya itu pada masing-masing yang SC2 nya itu nih kan, kalau bisa kelihatan pada masing-masing SC2 nya itu dia bergabung. Aku memakai, dia banyak tekniknya, teknik penggabungan itu banyak. Nah ini aku pakai yang salah satunya yang paling aku suka caranya, jadi langsung digabung. Bisa sih misalnya selesaikan dulu seluruhnya 13 row, kemudian nanti ambil benang baru digabung. Cuman aku lebih suka langsung. Nah jadi pada row ke-13 nya ini kita buat dulu, kan ini ada 4 sisi persegi itu. Nah yang perlu digabung kan hanya salah satu sisi. Nah ini karena kita awalnya itu enggak langsung dari sudut, nah berarti sisi yang ini belum bisa dijadiin untuk digabung. Jadi nanti kemungkinan bisa di sisi kedua, ketiga, atau yang keempat. Nah ini kita bikin dulu aja, sisi yang ini kita selesaikan dulu. Nah, ini chain 6, ini masih yang row ke 12. 1 2 3 4 5 6. Lalu slip stitches pada DC, pada SC ini, yang SC awal tadi, slip di situ. Nah sementara kita kan mau isi 5 DC nya itu pada chain 6 space ini, sementara posisi terakhir dari stitch ada di SC. Nah kita seperti yang awal pertama tadi, kita masukkan dulu, kita pindahkan dulu posisinya ke chain 6 space ini dengan membuat 1 SC pada chain space nya. Nah untuk memindahkan posisi, nah baru kita bikin chain 5 untuk sebagai pengganti DC pertama. Kemudian kita tinggal isi 4. 1 2 3 4. Kemudian chain 2. Lalu 5 DC lagi pada chain space berikutnya. 1 2 3 4. Kemudian chain 2, lanjut sampai sudut. Nah ini kita udah mau dekat sampai sudut. Lima, chain 2. Nah ini sudut, bikin dulu DC 5 di chain 6 space sudut. 2 3 4 5. Lalu chain 3, 1 2 3. Nah kita bikin lagi DC 5 di masih di chain space yang sama ya. 1
3, 4, 5, lalu change 2. Nah, lanjut sama seperti yang sebelumnya. Nah, kenapa aku bilang di sisi yang pertama ini, kalau untuk aku masih belum mau untuk mulai digabung, karena kita mulainya kan enggak dari awalnya kan, bukan di sudut. Nah, seperti itu. Jadi makanya aku lebih suka nanti kalau mau digabung ya dari awal, dari sudut sini nanti sampai sudut berikutnya, seperti itu. Nah, ini untuk sisi yang kedua aku belum mau aku mulai gabung, jadi aku mau selesaikan dulu sisi yang kedua ini, nanti baru di sisi yang ketiga baru aku gabung. Nah, ini kita lanjut dulu. Nah, ini kita kan udah mulai ketemu di sudut berikutnya. Nah, ini aku mau mulai gabung dengan sisi yang sisi segi 4 yang kedua yang udah jadi. Nah, kita kan kalau menggabung itu bagusnya kan dia di posisi tengah. Nah, ini kan nah, ini change 5 pertama dari sudut. Nah, kan kemudian kan change 3. Nah, karena kita mau gabung, jadi kita bikin di change keduanya itu bergabung. Jadi kita bikin dulu change 1. Nah, change 2-nya bergabung. Nah, salah satu cara yang aku pakai yaitu seperti ini. Aku keluarkan dulu jarumnya dari stitch. Kemudian aku ambil salah satu sudut. Ini kan karena motifnya sama aja, jadi nggak jadi masalah sudut-sudut yang mana aja. Nah, kemudian tapi harus make sure bahwa ini di posisi yang depan. Ini juga posisi depan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian aku masukkan nih jarumnya pada nih change 3 space dari sudut dari persegi yang satunya. Jadi sudutnya ini masukkan hooknya ke sini seperti ini. Nah, baru kita ambil benang yang tadi, stitches yang sedang berjalan ini, kita tarik sampai keluar dari space itu. Nah, seperti ini kan dia bergabung tuh. Nah, ini kan kita mau bikin change yang kedua kan. Ini tadi kan udah change 1, sekarang change kedua. Nah, change keduanya yang bergabung. Nah, dia bergabung kan. Nah, baru change yang 3. Nah, lalu kita bikin DC5 seperti biasa. Nanti di bagian change 2-nya antaranya itu akan bergabung lagi. Nanti 3, 4, 5. Nah, lalu kan kita bikin change 2. Nah, kalau dia change 3 tadi kan bisa di change kedua dia bergabung. Nah, ini karena change-nya 2, ya udah salah satu. Nah, misalnya ini kayak ini aku bikin change dulu 1. Nah, untuk change yang berikutnya bergabung di space yang. Nah, ini kan tadi yang ini bergabung. Nah, sekarang kan ini temennya, ini kan udah 5 DC, berarti ini 5 DC yang dari persegi yang berikutnya. Nah, di space-nya ini di change 2 change space-nya ya dari persegi yang akan digabung ini. Nah, kita masukkan hooknya di situ. Tadi kan dikeluarin dulu. Nah, terus kita ambil lagi benangnya, loopnya. Nah, terus kan kita bikin change yang kedua. Nah, ini dia udah bergabung change yang kedua itu. Nah, bergabung kan seperti ini. Udah ada 2 nih yang bergabung kan. Nah, kita bikin yang berikutnya. Kita buat dulu DC 5. 1, 2,
kan kita bikin chains 2. Nah, bikin dulu chain 1, chain yang keduanya bergabung. Nah, bikin dulu chain 1, keluarkan hooknya, lalu masuk ke chain 2 space berikutnya dari persegi yang kedua. Masuk di situ hooknya, kemudian kita ambil yang stitches yang kita buat ini. Nah, lalu kita bikin chains yang kedua. Nah, bergabung lagi, ya kan? Udah bergabung dia 3. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lanjut ya sampai ke sudut. Nah, ini kan kita udah mau masuk ke sudut yang berikutnya. Yang masih di sisi yang untuk digabung. Nah, ini dia. Nah, ini kita bikin 5 DC dulu sudut. SC1. Nah, terus kita chain 1, terus kita gabungkan, ya kan? Kita keluarkan dulu hooknya, masukkan ke chain 3 space, lalu kita bikin chain yang, lalu kita tarik, kita bikin chain yang kedua, kemudian chain yang ketiga. Nah, ini kita selesai menggabung. Nah, ini udah bergabung dia kan? 2 motif sudah bergabung di salah satu sisinya. Nah, memang seperti ini yang aku ingin buat. Hanya satu sisi ini aja dia bergabung. Nah, kemudian ini kan ada satu sisi sedikit lagi yang belum selesai di row 13-nya. Nah, ini akan kita lanjutkan dulu. Nanti baru kita lihat endingnya terakhirnya seperti apa. Nah, ini kita udah masuk ke 5 DC yang terakhir, 4, 5. Nah, lalu chains 2. Nah, kemudian kita bisa dengan diakhiri dengan slip stitches dulu sebelum digunting, karena ini kan udah selesai akan digunting benangnya. Nah, bisa kita slip stitches dulu pada ujung chains 3 ini yang paling atas. Nah, seperti ini kita bisa slip stitches, kemudian kita tutup dengan SC1, kita gunting bisa. Nah, cuma aku pernah dapat satu cara yang lumayan hasilnya lebih terlihat lebih bagus, lebih nggak terlihat bahwa itu ada sambungan. Jadi sebelum kita slip stitches, kita gunting dulu. Ini kan kita udah terakhir chains 2. Nah, kita gunting dulu. Nah, kalau guntingnya sih bebas. Ada orang yang suka dia gunting panjang seperti itu. Itu sih bebas aja. Kalau aku biasanya paling aku biarkan segini. Nah, nggak terlalu panjang, tapi juga jangan terlalu pendek juga. Nah, ini kita gunting segini, ya kan? Selesai. Nah, lalu kita tarik, keluarkan hooknya. Kita mau tarik ini stitchesnya ini supaya terikat, kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, ini kan dia sudah terikat. Nah, ini kan setelah kita gunting, lalu kita masukkan jarum pada chains yang atas dari 3 chains pertama.
loop belakang, keluar di loop depan. Nah, seperti itu. Kemudian kita ambil benangnya, masukkan jarum dari belakang ke depan. Kemudian kita ambil benangnya, kita tarik, keluarkan seperti ini. Nah, udah keluar dia dari belakang. Lalu kita masukkan jarum pada chain terakhir tadi dari bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik lagi benangnya, keluarkan. Nah, dia seperti chain, jadi nggak seperti slip stitches dia, ya kan? Posisinya nggak seperti slip stitches, jadi dia lebih rapi. Nah, untuk yang ini terakhirnya, kalau aku biasanya kita cari posisi DC yang terdekat dari benangnya ini. Nah, kemudian kita satu-satu kita masukkan hook untuk menarik benang. Nah, keuntungan dari kalau misalnya yang seneng gunting benangnya panjang, jadi bisa pakai jarum tapestry. Nah, tapi aku lebih suka seperti ini sih, pilihan sih itu. Ini kalau aku lebih memilih seperti ini. Nah, terus kita ini nggak harus yang mananya sih ininya kan, loop-loopnya, tapi yang penting kita selipkan aja loopnya. Seperti ini, tarik. Nah, udah pada posisi DC kan, ini dari bagian belakang ya. Nah, udah pada posisi DC. Nah, kita selipkan di antara DC itu. Misalnya seperti ini kan, kita masukkan jarumnya dari DC sini, selipkan sampai ke dekat benangnya seperti ini. Kemudian kita tarik seperti ini. Nah, dia udah nyelip sebagian. Jangan terlalu ditarik kenceng supaya dia nggak tegang itu stitchesnya. Kemudian kita tadi kan arah ke sini, sekarang kita supaya dia lebih aman, sekarang arah ke sini. Jadi dari sini sekarang kita masukkan jarumnya. Nah, tapi keluarnya jangan di posisi yang keluar benangnya tadi. Lebihkan 1 atau 2 loop. Nah, baru kita ambil benang, kita keluarkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini kan lumayan sudah, dia sangat aman dari kemungkinan untuk lepas dari sambungan. Nah, kalau masih ada sisa benang yang agak panjang lagi, masih kita bikin cara yang tadi, balik sini atau kita arahkan ke posisi yang ada DC berikutnya supaya nggak terlalu padat di tempat yang sama. Nah, kalau kita mau ke DC yang berikutnya, ini kita selipkan dulu pada change yang mengarah ke situ seperti ini. Ini supaya lebih rapi aja sih. Nah, seperti ini. Nah, udah itu baru kita masukkan ke loop DC-nya. Ini enaknya kalau kita akhir dari row terakhir dari satu
rajutan yang ada banyak DC-nya, karena kita bisa nyimpen atau kita bisa istilahnya ngumpetin benangnya pada loop DC itu. Kita balikin lagi seperti ini. Nah, ini udah terakhir kan udah ngumpet semua. Nah, tinggal sisa-sisa sedikit ini mah nanti bisa digunting atau tinggal DC-nya ini kita rapikan gini, dia sudah ada di dalam kan. Dari depan nggak kelihatan, dari belakang pun nggak terlalu kelihatan kan. Nah, rapi seperti ini. Nah, ini udah selesai penggabungan dua motif persegi. Nah, untuk kali ini kita selesai sampai di sini. Nanti insya Allah kalau masih bisa ada waktu lagi, kita buat trik memperagakan trik cara dari membuat yang motifnya sama tapi dia bentuknya segitiga seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat, semoga ada manfaatnya. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.